Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Perkenalkan, nama saya Hendrik, NRP 82107029. Saya dari Yuti Tenggarong, Site Jembayan. Di sini, saya akan menjelaskan tentang materi mesin troubleshooting powertrain pada unit Scania. Sebelum melaksanakan pekerjaan, terlebih dahulu kita siapkan beberapa dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut. Dokumen yang pertama, form JSA, yang disusun oleh leader, kemudian disosialisasikan kepada anggota, lalu disetujui oleh supervisor. Kemudian form yang kedua, QE4A, forum sebagai acuan langkah-langkah pekerjaan. Prepare selanjutnya adalah mempersiapkan tool, antara lain common tool, yaitu toolbox, dan beberapa special tool. Juga mempersiapkan laptop untuk membuka multi Scania. Setelah itu, pasang wheel chock di roda belakang pada sisi bagian depan dan sisi bagian belakang tayar. Untuk isolasi power pada unit, tekan emergency shutdown. Pasang service tag, kemudian posisikan logout ke posisi off, lalu pasang personal danger tag. Di sini terjadi error gearbox malfunction, di mana speed untuk splitter tidak bisa aktif. Untuk melakukan pengecekan pada transmisi, kita dapat menggunakan SDP3. Lalu masuk ke menu Check and Adjustment. Ada beberapa menu-menu pengecekan. Kita pilih menu Function. Kemudian kita klik menu Powertrain. Lalu masuk ke menu Gearbox. Kemudian klik menu Checking the Gear Changing Function. Di sini terdapat daftar activating gear control pada saat perpindahan speed. Setelah itu, tekan lever transmisi ke mode manual, lalu pilih speed yang akan kita lakukan pengecekan. Kemudian, kita lihat di daftar activating, apakah sudah sesuai standar atau tidak. Lalu, kita bisa melakukan pengecekan di speed-speed yang lainnya. Di sini, kita juga dapat melakukan pengecekan transmisi dengan masuk ke menu Overview of the Gearbox yang berisi tentang informasi pergerakan gear control. Kita bisa melihat pergerakan kopling dengan cara menggerakkan lever transmisi ke speed yang kita inginkan. Di sini, kita dapat melihat perbedaan pergerakan kopling pada masing-masing speed. Kita juga dapat melihat panjang stroke shaft lateral dan longitudinal saat perpindahan speed, dan juga pergerakan shifter fork. Selanjutnya, kita cek kondisi fisik dan connection wiring elektrik transmisi. Lalu kita cek kondisi hose air system. Lalu kita cek komponen-komponen bagian luar transmisi. Kita cek juga kondisi udara di dalam air tank. Cek kondisi breather transmisi. Kita cek juga oil level transmisi. Lalu kita pastikan suplai udara pada air system cukup.
Ini adalah kontrol silinder untuk crank dan splitter, di mana sistemnya diatur oleh elektrik solenoid dan juga suplai udara. Terdapat dua buah piston. Piston yang besar untuk crank dan piston yang kecil untuk splitter. Di sini terjadi kerusakan pada piston splitter, yaitu kebocoran udara dari suplai menuju ke housing transmisi. Hal ini disebabkan oleh rusaknya o-ring pada piston dan mengakibatkan splitter tidak bisa aktif. Demikian materi sertifikasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa.